Bab 1600 Sopan. Saat kedua jiwa pedang itu muncul, semua orang terkejut. Dua macam jiwa pedang itu membuat kultivator pedang di depannya memiliki dua ilmu pedang yang berbeda, dan ilmu pedang kedua bahkan lebih kuat daripada yang pertama. Sungguh jenius. Yona Jun menatap Sander Ye dengan tenang, tanpa ada gejolak di matanya. Di kejauhan, dua jiwa pedang yang dilepaskan Sander Ye menyatu. Saat pedang Jiano Guan tiba di depannya, dia memegang pedang Yi dan menusukkannya dengan ganas. Dalam sekejap, kedua jiwa pedang itu menyembur keluar. Weng! Suara pedang bergema di seluruh galaksi dan alam semesta. Bang! Begitu kedua pedang itu bersentuhan, itu seperti dua gunung berapi yang meletus pada saat yang sama, dan gelombang kejut energi pedang yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti kilat. Di kejauhan, semua orang di bawah alam dewa utama dikejutkan oleh dua gelombang kejut energi pedang dan mundur dengan keras. Akibat dari serangan energi pedang kedua orang itu terjadi satu demi satu, terus-menerus, dan area tempat mereka berada telah menjadi lautan energi pedang. Energi pedang kedua orang itu terus-menerus saling mencekik di lautan energi pedang itu, dan energi ilmu pedang yang tajam terus-menerus menyapu keluar seperti gelombang besar. Di lapangan, kecuali para dewa utarna itu, orang-orang kuat lainnya mundur, dan tidak berani menahan aura ilmu pedang tajam Sander Ye dan Jiano Guan. Yona Jun tidak mundur. Dia berdiri di samping master alam dewa utama yang kuat itu, matanya tertuju pada lautan energi pedang. Di sampingnya, seorang tingkat dewa berseru, ilmu pedang anak ini sangat mengerikan. Baik itu ilmu pedang yang tak terkalahkan atau ilmu pedang tatanan, keduanya sudah hebat, sama sekali tidak kalah dengan tingkat dewa. Kapan seorang jenius seperti itu muncul di wilayah bintang dewa? Yualo Xiao berkata dengan suara yang dalam, dia berasal dari peradaban kosmik lain. Alam dewa utama menoleh dan menatap Yualo Xiao, peradaban kosmik lainnya. Yualo Xiao mengangguk. Alam dewa lainnya berbisik, peradaban kosmik lain benar-benar dapat menghasilkan seorang jenius yang mengerikan seperti itu. Yualo Xiao menatap lautan energi pedang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Sang guru yang kuat mengangguk, kalau orang ini masih hidup, dia akan menjadi ancaman besar bagi aula laksa dewa kita di masa depan. Awasi dia dengan ketat. Jika dia menunjukkan tanda-tanda akan melarikan diri, segera ambil tindakan dan jangan beri dia peluang. Semua orang terdiam. Sebenarnya ada arti lain dari kalimat ini. Jika Jiano Guan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, kita semua harus menyerang bersama. Apakah kultivator pedang itu bisa mengalahkan Jiano Guan? Semua orang menatap lautan energi pedang, dengan tatapan serius di mata mereka. Di lautan energi pedang itu, dua cahaya pedang yang menyilaukan terus-menerus saling terkait. Setiap kali dua cahaya pedang bertabrakan, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan akan dihasilkan. Pertarungan antara keduanya pun menarik perhatian banyak orang hebat di wilayah bintang ini. Ketika orang-orang kuat itu melihat mereka adalah orang-orang dari aula laksa dewa, mereka berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari lautan energi pedang, dan kemudian awan jamur energi pedang melesat ke langit setinggi puluhan ribu kaki. Dua sosok mundur dengan keras pada saat yang sama, dan lautan energi pedang terkoyak berkeping-keping. Sander Ye menghentakkan kaki kanannya pelan, dan kecepatan mundurnya tiba-tiba terhenti. Dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah pedang yang terbentuk dari kondensasi kekuatan pedang tak tertandingi dan pedang Yi yang teratur secara bertahap muncul. Di sekelilingnya, jiwa pedang yang mengerikan mengalir deras bagai sungai yang bergolak. Di kejauhan, Jiano Guan juga berhenti.
Dia berdiri di udara, jubahnya berkibar tertiup angin, dan aura ilmu pedang yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ilmu pedang dia berbeda dari Sander Ye. Ilmu pedang dia sangat mendominasi dan penuh penindasan. Jiano Guan menatap Sander Ye di ujung pandangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sungguh mengejutkan ilmu pedang tatanan dapat berkembang hingga titik ini. Itu tidak mungkin dengan kemampuan pribadimu. Kurasa kamu punya kaki tangan. Berbicara tentang hal ini, dia menjadi semakin bersemangat. Jika dapat memusnahkan geng ini sekaligus, itu akan menjadi prestasi yang hebat. Memikirkan hal ini, Jiano Guan melangkah maju dan berkata, "Kultivator pedang, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Buka matamu dan lihat apa ilmu pedang terkuat." Setelah itu, dia menyatukan kedua tangannya dan menunjuk dengan lembut, "Berdiri." Weng weng weng. 3 suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Saat ketiga suara pedang itu terdengar, 3 pedang melesat ke langit dari kotak pedang di belakangnya. Ketiga pedang itu berwarna berbeda, ungu, emas, dan hitam. Ketiga warna tersebut masing-masing mewakili 3 atribut ilmu pedang. Ketiga pedang itu terbang lurus ke arah Sander Ye, dan di belakang masing-masing pedang terdapat energi pedang yang mengerikan setinggi puluhan ribu kaki. Di tengah jalan, ketiga pedang itu tiba-tiba menyatu menjadi satu. Bang! Kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyapu seluruh alam semesta galaksi. Bahkan beberapa master yang kuat di alam dewa utama yang tidak jauh pun terpaksa mundur ribuan kaki oleh kekuatan pedang ini. Beberapa petarung alam dewa utama yang kuat saling berpandangan dengan tatapan ngeri, lalu menatap Sander Ye dari kejauhan. Mereka tahu sudah waktunya untuk mengakhiri. Dalam situasi sekarang, Sander Ye sudah pasti tidak dapat menangkis pedang ini. Pada saat ini, Sander Ye di kejauhan perlahan menutup matanya. Ketika ketiga pedang itu berada puluhan kaki di depannya, tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh muncul di tempat kejadian. Ketiga pedang yang tadinya secepat guntur ternyata melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika semua orang menyadari ada sesuatu yang salah, ketiga pedang itu sudah membeku di tempatnya. Di kejauhan, pupil mata Jiano Guan tiba-tiba mengecil. Tekanan waktu, bagaimana mungkin, kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang telah muncul di depannya. Pedang King Xuan. Pedang King Xuan yang menggabungkan jiwa pedang dari 2 ilmu pedang. Jiano Guan hendak menyerang, tetapi pada saat berikutnya, dia menyadari sesuatu dan pupil matanya mengecil menjadi bentuk seperti jarum. Jelbel. Pedang King Xuan telah menusuk alisnya. Dia dipaku di tempat. Matanya terbuka lebar ternyata ketika dia melihat pedang King Xuan telah menembus alisnya. Ruang waktu tempat dia berada berbeda dengan ruang waktu tempat Sander Ye berada. Waktunya telah dibatasi. Ketika para dewa penguasa yang hadir melihat Jiano Guan terbunuh, mereka semua tercengang. Jiano Guan terbunuh. Pada saat ini, pedang King Xuan bergetar hebat dan langsung menyerap jiwa Jiano Guan. Pada saat yang sama, 3 pedang Jiano Guan, kotak pedang dan cincin penyimpanan langsung diambil oleh Sander Ye. Pada saat ini, para alam dewa utama pun tersadar, dan salah satu dari mereka berteriak dengan marah, "Habisi dia." Semua orang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan menghilang di ujung galaksi. Yualo Xiao terkejut dan ngeri, dia baru saja mengalami tekanan waktu, yang pasti telah menghabiskan banyak energinya. Dia sedang lemah sekarang. Mendengar hal itu, beberapa petarung alam dewa yang kuat di lapangan langsung mengejarnya. Jiano Guan. Itu bukan sekedar dewa utama biasa, melainkan dewa utama dengan stempel resmi,
dan kini, dia terbunuh bahkan tanpa menggunakan stempel resminya. Meskipun mereka terkejut, mereka juga menyadari keseriusan masalah ini. Jika mereka membiarkan orang ini pergi, mereka akan disalahkan. Lagi pula, orang ini sungguh monster. Jika mereka membiarkannya pergi, itu seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Yona Jun menatap ujung galaksi. Dia tidak mengejar Sander Ye, melainkan berbalik dan pergi. Dia harus menemui seseorang. Papan catur sudah siap, saatnya untuk bergerak. Daerah kumuh. Meskipun Sander Ye diburu dan Sigonan diturunkan jabatannya, kebijakan kumuh masih dilaksanakan karena dapat membawa keuntungan bagi Aula Laksa Dewa. Sekarang luka Sigonan sudah banyak sembuh, tapi kultivasinya sudah hilang dan dia sudah menjadi orang yang benar-benar biasa. Dia sekarang membantu Rani dan ayahnya dengan beberapa tugas setiap hari. Di sini, dia masih diperlakukan dengan sangat baik, karena saat dia berkuasa dulu, dia selalu melindungi kepentingan orang-orang miskin di sini. Oleh karena itu, meskipun ia telah diberhentikan dari jabatannya, orang-orang miskin di sini masih sangat menghormatinya dan memanggilnya Tuan Sigonan ketika mereka melihatnya. Tentu saja, hal yang memalukan tidak dapat dihindari. Dalam perjalanan, Sigonan membantu Rani memetik sayuran dan berjalan menuju rumah batu. Tuan Sigonan. Pada saat ini, suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat itu dari Aula Laksa Dewa. Ini adalah pengawal dari departemen di bawah Istana Takdir. Dia pernah menjadi bawahan dari bawahannya. Melihat Sigonan berbalik, pengawal itu langsung terkejut dan bertanya, "Itu benar-benar Sigonan? Kenapa kamu ada di sini?" Selagi dia bicara, dia melirik apa yang dipetik Sigonan dengan heran. Sigonan tidak mengatakan apapun dan berjalan pergi bersama Rani. Berita tentang tinggalnya Sigonan di daerah kumuh segera menyebar, dan akibatnya, banyak orang dari Aula Laksa Dewa datang ke pintu Rani setiap hari. Mereka tidak tertawa, tetapi mata dan kata-kata mereka dipenuhi rasa kasihan. Sungguh menyedihkan ketika orang yang dulunya angkuh dan berkuasa, kini menjadi orang yang tidak berguna. Suatu hari, seorang pria datang ke rumah batu itu. Jintoku. Dan saat ini, dia sudah menjadi dewa utama ketujuh. Rani menatap Jintoku yang muncul di pintu, sedikit bingung. Dia menatap Sigonan yang sedang menyiapkan obat untuknya, Tuan Sigonan. Sigonan tersenyum dan berkata, "Kamu mau pergi membeli sesuatu, bukan? Silakan." Rani ragu sejenak, lalu mengangguk, "Baik." Setelah berkata demikian, dia pun bergegas keluar. Sigonan duduk di depan pot obat, mengipasi api dengan kipas. "Aku dengar kamu menjadi dewa utama, selamat." Jintoku berjalan ke bangku batu dan duduk. Dia menatap Sigonan dan berkata, "Aku baru saja mendapat kabar saudara Ye kamu telah membunuh Jiano Guan dan kabur." Sigonan sedikit terkejut, lalu dia tertawa, "Hebat." Jintoku menatap Sigonan, "Apakah itu cocok?" Sigonan terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak masalah apakah itu sepadan atau tidak, yang penting aku punya hati nurani yang bersih." Jintoku terdiam lama sekali. Dia melirik Sigonan dan berkata, "Aku akan menyiapkan tempat untukmu." Sigonan menggelengkan kepalanya, "Nggak usah." Jintoku tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk dan berkata, "Jagalah dirimu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Jintoku pergi, Sigonan berhenti mengipasi api. Dia menatap toples obat di depannya dan tetap diam. Bukannya dia tidak berpikir untuk memulai lagi, tetapi bukan hanya benih dewanya telah sepenuhnya musnah, kultivasinya juga telah sepenuhnya dihapuskan, dan fondasinya telah hancur total. Tidak mungkin untuk memulai lagi. Dia sudah tamat.
Dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan dalam hidupnya. Sigonan berdiri dan berjalan ke tempat tidur dan duduk. Dia memandang keluar jendela dengan tatapan bingung. Selama kurun waktu ini, semua orang memandang Sigonan dengan ejekan, simpati, dan sebagian besar rasa kasihan. Apa yang paling ia takutkan setiap hari adalah bertemu dengan saudaranya itu. Saat yang paling menyedihkan dan memalukan bagi seorang pria tidak diragukan lagi adalah ketika ia kehilangan kekuatannya di usia parubaya. Dan dia, Sigonan, juga mengerti alasan dia hidup bukan karena belas kasihan Aula Laksadewa, tetapi karena dia, Sigonan, telah menjadi pion. Pikirkan betapa bersemangatnya dia di masa lalu lihat dirinya sekarang. Sigonan tidak bisa menahan tawa sedih. Berbaring perlahan-lahan, nafasnya semakin melemah hingga akhirnya menghilang sama sekali. Lebih baik mati dengan bermartabat daripada hidup tanpa harapan. Bersambung.